Halo, perkenalkan, nama saya Duledi Pandiangan dari Prodi Informatika dengan NIM 11 S220117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang ke-13. Baiklah, berikut adalah modul praktikum yang ke-13, di mana pada tantangan praktikum yang pertamanya adalah STR-STR dan STR-TOK, di mana kita diminta untuk membuat codingan untuk penggunaan kedua fungsi tersebut pada library string.h. Lalu codingannya adalah ini. Kita menggunakan library includestudio.h dan includestring.h. Kita menggunakan string karena kita kan menggunakan fungsi str. Lalu di sini ada in main, diberikan suatu karakter dari si str ini adalah string. Kita menggunakan dia sebagai karakter, di mana kita menggunakan array, di mana dia itu adalah ini tugas Daspro untuk IF angkatan 22. Jadi ini kan bisa diganti menjadi apa saja sehingga array-nya kita buat saja kosong karena ya terserah mau apa aja. Yang selanjutnya ada juga karakter untuk sub, ini substring di mana adalah Daspro. Jadi yang pertama yang akan kita gunakan itu adalah fungsi str di mana kita akan mencari pada indeks keberapakah Daspro ini pada string yang diberikan. Jadi untuk mencari substring itu kita menggunakan karakter dari si pointer. Jadi PTR ini adalah pointer, ada ini untuk lambang untuk pointernya, itu merupakan kita menggunakan fungsi str dari si str, si subnya, ini tadi substringnya. Yang selanjutnya setelah kita mencari substringnya, kita menampilkan hasilnya. Dimana jika pointernya itu PTR-nya tidak sama dengan si null, maka kita memprintkan substring %s. %s karena dia menggunakan karakter. Ada pada indeks ke %d. Kenapa kita menggunakan %d? Karena kan ini indeks. Indeks itu ya indeks pertama, kedua, 1, 2, 3 gitu. Jadi itu adalah nilai integer. Ini %s-nya adalah untuk si sub, lalu si %d-nya adalah untuk si PTR kurang si str-nya. Lalu, kecuali dari ini semua, kita akan memprintkan substring si %s-nya tidak ditemukan. Ini adalah untuk fungsi str. Yang selanjutnya ada untuk fungsi str-TOK, di mana kita menambahkan karakter tokennya. Jadi token ini adalah pemisahnya, di mana dia bisa menjadi spasi ataupun bisa menjadi new line, di mana ini juga merupakan array dari sesuatu dan dia itu kosong. Karena kan kita kalau str-TOK ini kita membuat dia ke bawah, jadi nanti string ini ke bawah. Ini ke bawah, tugas ke bawah, Daspro ke bawah. Jadi dia /n semua berurut ke bawah. Di mana kita kan tadi mendefinisikan pointer itu untuk si str. Jadi kita buatlah PTR2, pointer 2 untuk si str-TOK-nya. Di mana karakter pointer keduanya kita menggunakan fungsi str-TOK dari si str dan si tokennya. Bagaimana cara menampilkan tokennya? Kita menggunakan while. Jika while PTR2-nya tidak sama dengan si null, kita memprintf-kan si %s-nya menggunakan /n. Lalu dari si PTR2-nya. PTR2 itu kita definisikanlah menjadi kita gunakan fungsi str-TOK, lalu dia itu null dan token, karena kan kita akan membuatnya ke bawah, lalu kita membuatnya return 0. Jadi kalau kita coba jalankan untuk si str-nya ini, substring Daspro ada pada indeks ke-10. Kita uji coba apakah betul. Kita hitung dari ini. 1, 2, 3, spasi juga dihitung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu selanjutnya ada Daspro. Lalu untuk str-TOK-nya ini. Ini tugas Daspro untuk IF angkatan 22. Jadi /n-nya terbaca karena di atas kita juga mendefinisikan si char token dari suatu array itu kosong. Jadi kalau ini nggak diberitahukan atau tidak diberikan array-nya, nanti ini tidak bisa berurut seperti ini ke bawah. Yang selanjutnya ada mencari panjang pointer sebagai array. Jadi ini sebenarnya sama aja dengan modul praktikum yang ke-12, namun perbedaannya kita di sini menggunakan pointer. Jadi sebenarnya codingannya sama, hanya kita mengganti kalau di sini kita menggunakan pointer. Jadi sebenarnya kalau kita cek
pada codingan yang sebelumnya ini persis sama, hanya mengganti di bagian pointernya. Di mana kita diberikan satu karakter. Oh iya, di sini kita hanya menggunakan input studio.h karena hanya menggunakan itu aja kita sudah dapat menyelesaikannya. Karena kita kan nggak ada menggunakan fungsi str, jadi tidak perlu menggunakan yang ada di sini tadi string.h. Oke, kita lanjutkan untuk panjang. In main kita diberikan suatu karakter dari si string di mana kita buatlah panjang array-nya itu 100. Lalu kita diberikan juga karakter dari si pointernya di mana dia adalah si str. Jadi si str inilah yang akan diproses. Lalu kita buat panjangnya itu dimulai dari 0. Kita printf-kan lah, masukkan suatu string. Ini hanya untuk mempermudah pada terminal. Lalu kita printkan. Ya kalau print tapi kita ingin ada spasinya tapi tidak ada, dia akan berhenti saat nilai aja, kita menggunakan fgets agar spasinya juga dihitung dari si str-nya dengan panjang atau jangka array-nya itu 100, lalu nilai itu diterima inputannya menggunakan stdin. Lalu while pointernya itu tidak sama dengan slice n, nah asalkan dia belum di-slice-kan atau di-enter-kan, maka panjangnya akan bertambah dan pointernya itu akan bertambah. Lalu kita print-kanlah si panjang stringnya itu dalam bentuk %d, karena kan dia adalah len. Len itu kan dalam bentuk integer, jadi menggunakan %d. Kita return 0. Kita coba jalankan. Sesuai pada codingan, kita coba belajar Dash Pro bersama, harusnya panjangnya adalah 22. Jadi sebenarnya ini persis sama seperti codingan pada praktikum yang sebelumnya. Belajar Dash Pro bersama. Panjangnya adalah 22. Lalu ingat bahwa spasinya juga masuk hitung. Yang selanjutnya adalah reverse. Reverse ini untuk mengembalikan urutannya, jadi dari belakang ke depan. Oke, kita buat codingannya ya sama seperti yang saya ucapkan. Reverse juga sama codingannya seperti yang sebelumnya, hanya perbedaannya kita di sini menggunakan pointer. Jadi karena kita menggunakan sudah ada fungsi str-nya, kita menambahkan insku str in.h. Lalu di sini ada stdlib. Jadi itu untuk apa? Karena kita menggunakan fungsi malloc. Di mana kalau malloc itu ini udah jadi kayak ini sudah menjadi inilah bentuk umum untuk malloc. Ada juga calloc, ini diganti menjadi calloc, ada juga untuk creloc. Jadi itu sudah dijelaskan pada pointer ke-5. Oh, bukan, tapi pointer ke-3. Nah, ini. Jadi malloc dan calloc. Lalu ada juga realloc. Realloc ini untuk mengubah ukuran dari antara si malloc ataupun si calloc. Oke. Jadi kalau malloc ini biasanya hanya untuk yang kayak dia untuk satu variabel aja. Oke, tadi adalah jumlah vokal, kapital, panjang, reverse. Ya, reverse. Oke, pada reverse kita buatlah void. Kita menggunakan void karena dia hanya memprint. Kita void str. str itu yang tadi sudah saya sebutkan bahwa dia adalah string, lalu karakter dari si reverse ya. Jadi RFS ini reverse, jadi kita buat tanda bintangnya sebagai yang menunjukkan dia itu yang akan sedang diproseskan. Lalu kita printkanlah %s. Kenapa %s? Karena dia adalah karakter. Kita menggunakan fungsi strref. Jadi ref itulah si reverse-nya. Jadi dialah nanti yang akan mereverse-kannya. Jadi kita reverse-kanlah dari suatu string yang diberikan. Jadi sebenarnya ini ya pokoknya kata yang diberikan lah. Tapi saya membuat namanya menjadi RFS karena dia yang akan direverse-kannya. Lalu selanjutnya adalah in main karakter dari si RFS-nya itu. Oh ya,
kita di sini kan menggunakan malloc. Jadi malloc itu ya kayak dia mengalokasikan memori dinamisnya dalam bahasa C. Jadi nanti dia dialokasikanlah memori yang diberikan, dan dialah yang akan menyimpannya. Jadi bedanya dengan realog itu yang udah saya jelaskan, kalau realog itu nanti mengubah ukuran dari yang udah dialokasikan itu. Jadi kalau kita mau mengubahnya, kita menggunakan realog. Sesudah malloc kita buat lagi di bawah realog. Tapi sesudah kalok digunakan juga realog. Jadi realog ini bisa untuk malloc, bisa untuk kalok. Lalu ini adalah bentuk umumnya di mana ada kar bintang, malloc size of. Jadi dia akan mengembalikan ukurannya dari si karakternya. Lalu kita misal kalau dia adalah 100. Kita printf karena masukkan katanya. Lalu masukkan kata ini untuk pada terminal aja, makanya kita menggunakan printf. Lalu karena dia harus membaca spasinya, kita menggunakan fgets dari si reverse. Ini reverse yang maksudnya adalah yang kita akan mengembalikan dengan ukurannya 100. Kita masukkan menerima inputannya menggunakan stdim. Jadi dia kalau biasanya array yang pada codingan sebelumnya kita kan menggunakan array, contohnya char, misalkan char nfs 100. Kalau biasanya kan pada array biasa kita menggunakan seperti ini, tapi karena kita sudah menggunakan malloc, jadi hanya menggunakan ya char dari si malloc, size of char-nya ya 100. Ini ukurannya ini 100. Oke, yang selanjutnya adalah reverse. Kita menggunakan fungsi strcspn dari si reverse, lalu menggunakan slice on sama dengan karakter 0. Lalu kita buatlah si str dan si reverse-nya kita fungsikan, kita return 0 kan. Jadi kalau kita coba jalankan, masukkan kata, contohnya adalah saya suka es krim. Maka menjadi milk aku yes. Jadi ini udah kebalikannya. Terus kenapa ini bisa ada koma-komanya? Karena kita menggunakan spasi, karena kita menggunakan fget. Jadi spasinya juga terhitung. Andaikan ini printf, maka nanti ini semua merapat, tidak ada batasan dalam spasinya. Yang selanjutnya adalah huruf kapital, di mana kalau kita input satu kata seperti ini, maka outputnya akan bentuk kapital semua. Persis codingannya seperti yang sebelumnya. Jadi sebenarnya penjelasannya ya sama aja seperti yang sebelumnya, hanya aja di sini memakai pointer. Kita buatlah void kpt. Kpt itu ya kapital, karakter dari pointer si str, string. Loopingannya itu seperti ini, integer i itu dimulai dari 0, lalu ada string dengan array-nya dari si i, yaitu tidak sama dengan karakter si 0, maka i-nya akan bertambah. Jika si string i-nya itu lebih dari sama dengan a, dan string i-nya kurang dari sama dengan z, jadi dia a sampai z, maka si string i-nya itu adalah string i kurang 32. Kenapa 32? Karena pada hukum ASCII-nya ya jarak antara huruf yang besar dan yang kecil itu ya ada 32. Jadi kita printf kalah si %s dari si str. Kenapa %s? Kita udah lihat di sini kalau str itu string itu menggunakan karakter. Lalu kita buat in main-nya, karakter si pointer str itu menggunakan malloc. Jadi ya ini bentuk malloc-nya kan seperti yang udah jelaskan tadi, ini bentuk umumnya, dengan kita buatlah dia ukurannya itu 100, lalu kita printf kan, ini untuk memudahkan di terminal, masukkan katanya, lalu kita print kalau tapi menggunakan fgets karena dia harus memasukkan spasi. Jadi dari si stringnya dengan ukuran 100 menerima inputan dari stdim, lalu kita buatlah kapital itu dari si str, kita return 0 kan. Jadi kalau kita coba kita buat huruf kecil semua. Ini ya udah nggak salah aja, yang penting outputnya ya kapital semua. Yang selanjutnya adalah jumlah vokal. Kita disuruh untuk menghitung banyaknya huruf vokal dari pointer sebagai array. Ya lagi-lagi kita menggunakan pointer. Jadi sebenarnya untuk vokal ini persis juga codingannya hanya menggunakan pointer.
kita menggunakan library studio dan STLIB saja, karena ya di sini kita menggunakan malloc tapi tidak ada menggunakan fungsi str. Lalu kita buat void vokal dari karakter si pointer str, di mana vokalnya kita hitung dari 0 dulu. Lalu kita buat lalu pingamnya menggunakan for, di mana integer i-nya dimulai dari 0, lalu string i-nya tidak boleh sama dengan jika dia tidak sama dengan karakter 0, maka i-nya akan bertambah. Lalu jika string i-nya adalah si a kecil, si i kecil, ini atau u kecil atau e kecil atau o kecil atau a besar, i, u, e, o besar, maka vokalnya akan bertambah karena vokal itu adalah mereka semua. Lalu kita printkanlah si integernya dari si vokal, karena kan kita menghitung berapa banyak, jadi ini jumlah vokalnya, jadi otomatis kita menggunakan integer karena kan jumlah itu kayak 2, 3, 4. Lalu selanjutnya ada in main dari karakter si pointer str-nya, kita menggunakan malloc. Lalu seperti biasa, ini adalah bentuk umumnya dengan ukuran 100. Kita printkanlah masukkan suatu string. Ini hanya mempermudah pada terminal. Ya sebenarnya prosedurnya itu sama tiap codingan. Jadi sebenarnya harus lebih simple dan menjelaskan. Lalu kita printkan dalam fgets, di mana ada string dengan ukuran 100 menerima input dan menggunakan string, lalu dia vokal dari stringnya. Kita return 0 kan. Lalu kita coba masukkan, kita coba halo. Halo itu ada 2 vokal. Jadi kalau kita buat halo, 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 2 kali 3, 6, betul. Oke, yang selanjutnya adalah, dan yang terakhir adalah palindrom. Palindrom itu apakah dia sama kalau kita baca dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Jadi kalau kita coba ya sama juga seperti yang saya katakan sebelumnya, codingannya sama persis, hanya perbedaannya di pointer. Kita menggunakan library studio.h, string, dan stdlib karena kita menggunakan printf, kita menggunakan if, kita menggunakan fungsi str, lalu kita juga menggunakan malloc dan halo. Kenapa kita menggunakan kalau? Karena dia sudah lebih dari satu saja. Dia kan ada kita cari si awal dan ada kita cari si balik. Jadi udah ada 2, jadi kita menggunakan kalau. Kita membuatkan void palindrom dari karakter suatu pointer string, di mana karakter pointer si awal itu adalah kita menggunakan kalau, di mana dia adalah si char bintang kalau ukuran yang 100, jadi bentuknya seperti ini. Berbeda bentuknya dengan si malloc, tapi hanya berbeda sedikit. Lalu size of char ini dia akan mengembalikan ukurannya dari si char-nya. Ada si awal, ada si balik. Jadi awal ini adalah ya awal dari kalimatnya, awal dari katanya itu. Lalu si balik ini yang belakangnya itu. Lalu kita menggunakan fungsi strcpy untuk si awal, si etr. Lalu ada juga strcpy balik. Lalu kita menggunakan fungsi strcmp. Cmp itu compare. Nah, ini udah jelas sekali lagi. In compare itu, ini tadi ya, balik, strref. Jadi ini untuk mereverse. Jadi itulah yang akan, ini kan depannya. Jadi kita menggunakan strcpy. Lalu ini untuk belakangnya, baliknya kita menggunakan reverse. Jadi yang di belakangnya. CPY ini untuk mengkopinya ya, mengcopy stringnya ke dalam string yang lain. Lalu in compare, jadi sesudah di copy kita compare, kita bandingkan antara si awal dengan si balik menggunakan fungsi str compare. Lalu jika compare-nya adalah si 0, maka kita printf kalau is palindrom. Jadi kayak perbandingannya itu 0 atau sama, jadi ya berarti dia palindrom. Tapi jika tidak, maka kita printf kalau is not palindrom. Lalu kita buatlah in main karakter dari si pointer str, kita menggunakan malloc. Jadi kalau bentuk umum malloc kan seperti ini. Kita printf kalau ini untuk permudah di terminal. Lalu kita scan si %s-nya dari si str, si karakter si str-nya. Jadi kita harus scan, harus kita masukkan. Lalu kita buatlah palindrom str, kita 0. Kita coba, yang palindrom itu adalah kalimat malam. Oke, is palindrom. Lalu yang bukan palindrom itu contohnya hi. Nah, is not palindrom. Jadi
Sampai sinilah modul praktikumnya, penjelasannya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaklumi. Jika suaranya kurang kondusif juga mohon dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih.